Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan LAN, selamat pagi. Senang sekali saya Desi Marita akan membawakan podcast Bangkan kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber tamu yang luar biasa. Ada Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Selamat datang lagi di Aceh. Sehat semuanya, mudah-mudahan kawan-kawan LAN juga semuanya sehat ya. Insya Allah, amin. Dan terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbincang singkat di podcast Bangkan kali ini. Nah, sebagai informasi kawan LAN, Bapak Dr. Adi Suryanto sudah menjabat sebagai Kepala LAN sejak 2015 hingga sekarang. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Desember 1969 di Kebumen ya Pak, di Jawa Tengah, dan beliau terakhir mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu politik di tahun 2008 dari Universitas Indonesia ya Pak. Dan beliau sudah lama malang melintang di dunia research, kemudian di dunia penelitian dan tulisan artikel ilmiah juga, dan beliau juga sudah lama berkecimpung dan aktif menulis buku sejak kuliah. Nah, kawan LAN, hari ini tema podcast kita adalah ASN Merdeka Belajar, dan kita langsung gali dengan narasumber kita yang expert memang di bidangnya, dan senang sekali saya akan memandu acara kita hari ini. Dan sebagai informasi terkait dengan ASN Belajar, Merdeka Belajar ini merupakan trending saat ini, sedang trending di kalangan ASN karena terkait dengan menjawab tuntutan perubahan dan transformasi pengembangan kompetensi, dan ini sejalan dengan visi misi LAN ya Pak untuk menjadi institusi pembelajar berkelas dunia. Nah, langsung aja kita tanyakan sama Pak Adi. Pak Adi, terkait dengan perayaan HUT LAN yang ke-65 kemarin tanggal 6 Agustus 2022 ya Pak. Jadi kan kita mengusung tema ASN Merdeka Belajar. Nah, kalau ASN Merdeka Belajar ini sebelumnya memang sudah familiar di kalangan ASN milenial dunia universitas gitu kan Pak. Jadi untuk konteks ASN Merdeka Belajar sendiri menurut Bapak itu gimana ya Pak? Mungkin Bapak bisa elaborasi. Ya, baik kawan LAN semuanya. Saat ini memang kita sedang melakukan sebuah proses perubahan, yaitu transformasi Bangkom untuk ASN menuju ASN Merdeka Belajar. Ya, kenapa ini dilakukan? Karena tentu pertama adalah kebijakan pemerintah memang kita ingin mendorong terus sebuah proses pembelajaran, yaitu Merdeka Belajar. Maka ASN juga harus Merdeka Belajar. Untuk itu kita harus melakukan beberapa perubahan. Satu di level kebijakan, kemudian di level program dan penyiapan SDM-nya. Ya, mengapa ini penting? Karena situasi dan perkembangan lingkungan saat ini kita semua tahu bahwa pertama perkembangan teknologi, ya revolusi industri 4.0, ya kemudian juga kita menghadapi sebuah generasi ASN baru yang lebih milenial gitu kan, yang mana cara kita belajar itu harus berubah ya. Kita tidak bisa lagi secara monoton membuat program seperti dulu, tetapi kita harus membuat sebuah program dan dengan metode baru yang lebih bervariasi ya, lebih banyak pilihan, lebih banyak bisa diakses gitu ya, sehingga ASN kita itu diharapkan bisa memilih apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka ya. Jadi ini yang sedang kita dorong berkolaborasi dengan banyak instansi pemerintah agar ASN kita tidak ada alasan lagi mereka tidak belajar. ASN Indonesia harus terus belajar. Ya, berarti ASN sekarang itu dituntut untuk lebih adaptif terhadap digital transformation ya Pak ya. Kemudian terkait dengan istilah ASN Merdeka Belajar ini nantinya pastinya akan mengalami perubahan dan mungkin pergeseran paradigma dan perubahan seperti metode pembelajaran dan kurikulum. Nah, tanggapan Bapak sendiri gimana Pak?
Ya ini harus dilakukan dan kita harus siap menuju ke arah sana. Untuk itu maka pertama saya minta teman-teman di LAN bisa merumuskan kebijakan terkait dengan transformasi Bangkom menuju ASN Merdeka Belajar. Demikian juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan Bangkom, ya lembaga pelatihan, termasuk Budaya Suara dan juga teman-teman ASN semua harus siap menghadapi sebuah era baru, yaitu era keterbukaan, era banyak pilihan dan seterusnya, ya, dengan teknologi yang lebih canggih, dengan platform Merdeka Belajar tadi, maka semuanya harus siap. Jadi kalau kita sudah membuka pintu, membuka jalur pilihan-pilihan demikian banyak, tapi kita pasif, nggak bisa juga. Kita harus lebih aktif, ya. Untuk itu maka pimpinan instansi juga harus mendorong terjadinya sebuah kultur pembelajaran. Learning culture-nya harus dirubah, mindset kita harus dilakukan perubahan. Apalagi kan sekarang dituntut semuanya harus evidence based policy ya Pak. Ya. Apalagi dalam penyusunan kebijakan gitu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya kalau sebelumnya lembaga administrasi negara itu sudah mengadopsi ASN Corporate University ya kan Pak. Nah ada nggak pergeseran atau perbedaan gitu, mungkin konsep perubahan menjadi ASN Merdeka Belajar itu mungkin ada upgrade-nya atau pembaharuan yang lebih baik gitu Pak? Ya, jadi gini, cara berpikir kita bahwa payungnya adalah transformasi Bangkom. Ya, di dalamnya ada banyak sekali agenda-agenda yang bisa kita lakukan. Ya. Salah satunya adalah ASN Corporate University. Ya. Jadi kita adopt memang dari dunia swasta, banyak BUMN sudah melakukan itu. Tujuannya adalah bahwa pertama pembelajaran itu harus menjadi culture dalam sebuah institusi. Yang kedua kita harus mengarahkan fokus bahwa pengembangan kompetensi bagi SDM itu adalah tidak terlepas dari agenda kita untuk mencapai tujuan visi misi organisasi. Jadi masa lalu kita di mana banyak diklat-diklat diselenggarakan tetapi tidak punya pengaruh signifikan gitu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu maka pengembangan kompetensi yang kita pilih, apapun yang kita rencanakan harus fokus pada penguatan, ya, untuk mendorong tercapainya visi misi organisasi. Jadi harus punya keterkaitan yang tegas. Ya. Untuk itu maka belanja kita, anggaran kita yang kita keluarkan untuk proses Bangkom kepada ASN tidak kemudian sia-sia. Punya kontribusi yang positif terhadap kinerja sebuah organisasi. Demikian juga dengan ASN Merdeka Belajar. ASN Merdeka Belajar ini merupakan metode-metode. Jadi payungnya bisa ASN Corporate University, di dalamnya nanti kemudian ada ASN Merdeka Belajar, ada platform-platform yang lain yang bisa mendukung tercapainya proses belajarnya efektif bagi ASN. Berarti Pak, terminologi yang diadopsi maksudnya ASN Merdeka Belajar, kita bisa belajar bukan secara secara formal aja gitu ya Pak? Tidak secara programatik, tapi kita bisa secara tematik. Jadi teman-teman bisa memilih tema-tema, substansi apa yang dibutuhkan. Oh, ya. Gitu. Oke. Dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN ya Pak? Betul Mbak Desi. Oke. Kemudian Pak Adi, kita dihadapkan dengan fenomena bonus demografi atau yang dibilang biasa demografi dividen, yang itu diprediksikan puncaknya akan terjadi 2030 hingga 2040 kan Pak. Kalau kita belajar dan melihat dari negara-negara Asia sebelumnya, mungkin banyak lesson learn yang bisa kita ambil ya kan Pak. Maksudnya ya walaupun kita di Indonesia memang akan terjadi nantinya 2030-2040. Nah, menurut Bapak sendiri, strategi kita untuk menghadapi ASN unggul, untuk menghadapi demografi dividen ini gimana Pak? Ya, saya kira pemerintah sudah memprediksi ya bahwa terjadi bonus demografi dan sudah mempersiapkan banyak hal, termasuk memberikan anggaran kepada para pencari kerja untuk dia ikut milih pelatihan-pelatihan apa, kita ada kartu pekerja, kartu belajar juga, ya. Saya kira di dalam ASN juga kita mengarah ke sana. Nanti ada namanya training wallet gitu kan. Jadi setiap ASN itu punya dompet lah ya, punya uang yang dialokasi oleh pemerintah, dia bisa manfaatkan untuk belajar secara bebas tapi terukur, artinya nggak bebas semuanya sendiri juga, tapi harus dikaitkan dengan ini kita kalau mau kerja agar kinerjanya bagus, instansi kemudian performanya bagus, saya harus training apa ya? Jadi dia harus memikirkan itu. Gitu, nah, ketika akan training, kemudian uangnya sudah tersedia. Jadi itu saya kira kebijakan yang harus kita dorong ke depan seperti itu, ada training wallet itu. Jadi instansi itu tidak usah
kesulitan untuk merencanakan, mengalokasikan anggaran, itu sudah otomatis setiap ASN itu punya training wallet. Saya kira ini juga ide yang bagus dan kita sedang mendorong ke arah sana. Oke, ya. Luar biasa ya kawan LAN, kita mendapat insight yang wawasan yang luar biasa dari narasumber kita. Dan mungkin yang terakhir Pak, sebagai closing statement gitu kan buat kawan LAN yang lagi pantengin kita, mungkin ada sedikit motivasi dari Bapak atau mungkin ada quote-quote yang bisa buat kita untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja kita sebagai ASN. Mungkin Bapak sedikit aja. Ya, pesan saya sangat sederhana. Ya, ASN Indonesia terutama generasi milenial jangan pernah berhenti belajar, ya, karena belajar ini merupakan cara kita, ya, merupakan upaya kita untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi kita. Jadi sekali kita berhenti belajar, ya sudah, kita tidak akan bisa mengikuti perubahan, karena cara kita untuk terus-menerus mengadaptasi perubahan-perubahan yang demikian kompleks, demikian cepat itu adalah dengan cara belajar. Untuk itu secara institusi kita juga harus memperkuat budaya learning organization, budaya organisasi yang terus-menerus senantiasa belajar. Individunya belajar, unitnya belajar, institusinya belajar, dan kita semua belajar. Iya, saya kira itu. Nah, kawan LAN jangan lupa kita seperti pesan narasumber kita ya, kita harus tetap mengupgrade ilmu kita dimanapun kita berada untuk meningkatkan kinerja kita sebagai ASN. Nah Pak Adi, terima kasih atas sama-sama waktunya sekali lagi. Jangan lupa kawan LAN pantengin medsos kita juga di YouTube, di Instagram Puslat Bangkan, dan di Facebook. Terima kasih udah menonton podcast singkat Bangkan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.